Deddy Corbuzier membuat haters yang menghina Chika Jessica bertekuk lutut. Seperti apa kronologisnya? Menjelang hari kasih sayang, Rina Nose yang baru menjalin kasih dengan Fahrul Razi justru dilanda kesedihan. Apa penyebabnya? Nah, itu juga aku nggak pernah ngerayain Valentine. Dari dulu nggak pernah ada Valentine, harus apa nggak pernah. Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Dan inilah Selebrita Pagi, Selebriti dalam Berita. Deddy Corbuzier berhasil membuat seorang haters berinisial A yang membuli Chika Jessica di dunia maya bertekuk lutut. Sebelumnya Deddy menggelar sayembara berhadiah 10 juta rupiah untuk memburu hater tersebut. Lalu seperti apa kronologisnya? Dan sementara itu menjelang perayaan Hari Kasih Sayang Valentine's Day 14 Februari mendatang, Rina Nose justru bersedih karena sang kekasih Fahrul Razi harus berangkat ke Sabah, Malaysia. Dan pemirsa, simak liputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi. Jagat dunia maya tak pernah sepi dari ulah para haters atau penghujat. Mereka adalah orang-orang tak bertanggung jawab yang dengan seenaknya berkomentar terhadap orang lain tanpa memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Salah satunya dilakukan haters asal Jambi berinisial A yang menghujat dan menghina Chika Jessica baik secara kesusilaan maupun dengan unsur berbau sara. Namun A ternyata kena batunya. Deddy Corbuzier yang namanya ikut terseret ternyata tak tinggal diam. Bersama timnya, Deddy melakukan pelacakan guna membuka tabir siapa sebenarnya sosok di balik pemilik akun Instagram @antonugroho yang dengan seenaknya menghina, menghujat, bahkan memfitnah Chika Jessica. Dan hanya dalam kurun waktu 2 hari, Deddy dan timnya sudah berhasil mengantongi semua informasi tentang si pemilik akun Instagram tersebut yang berdomisili di Jambi dan bekerja sebagai karyawan bank. Untuk memastikan kebenaran informasi yang sudah ada di genggamannya, Deddy bahkan sempat mengadakan sayembara berhadiah 10 juta rupiah. Pada saat Chika pergi umroh, ada satu orang di Instagram beliau yang menggunakan user ID @antonugroho, ya Antonugroho. Itu menulis komen di foto Chika pada saat di wilayah buat kami bertiga, buat Polan, Chika dan saya. Kata-kata seperti itu melebihi dari seorang haters. Karena kalau haters ngatain saya di Instagram, biasanya saya blok atau saya katain balik gitu. Tapi ketika seseorang sudah memfitnah seseorang, memperjelek nama orang lain dan nyatain Chika sebagai PSK dan membawa sara, dalam hal ini adalah agama, maka menurut saya hal itu harus ditindak dengan tegas. Pada saat itu Chika masih umroh, oleh karena itu saya dan Polan ketemu mencoba untuk mengurus hal tersebut. Seperti yang Anda tahu, saya punya tim IT. Dari tim IT saya untuk melacak orang tersebut, dan kita menemui lokasi orang tersebut. Kita tahu dia ada di mana, kita tahu dia siapa, kita tahu kerjanya di mana, dalam waktu 2 hari. Polan juga sempat menghampiri, karena ini lokasinya di Jambi. Jadi Polan sendiri sempat pergi ke Jambi untuk melihat situasi seperti apa orangnya, tapi dari jarak jauh sehingga orangnya tidak tahu. Jadi kita mencoba untuk menjalankan penyelidikan sendiri, jelas tanpa bermain hakim sendiri. Di saat itu saya membutuhkan sebuah bukti bahwa ini adalah benar-benar orangnya. Karena kalau saya mengatakan ini orangnya ternyata bukan dia, walaupun sudah ada data-datanya, maka saya melakukan kesalahan dan saya yang jadinya salah pada saat itu.
Lalu saya mengadakan sebuah sayembara. Siapapun yang bisa membuktikan bahwa orangnya adalah orang tersebut, saya akan memberikan hadiah besar 10 juta rupiah. Padahal kita sudah tahu orangnya siapa. Berbekal data akurat yang sudah digenggaman, Dedi pun berkoordinasi dengan Kepolisian Jambi dan Jakarta untuk menangkap dan membawa A ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maklum saja, Dedi dan Cika memang begitu meradang dengan apa yang dilakukan A. Karena selain melakukan fitnah dan penghinaan, A pun tanpa tedeng aling-aling telah menyebarkan kebencian yang syarat dengan unsur sara. Dan orang tersebut kami tangkap dalam tanda kurung pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, orang tersebut kita bawa ke Jakarta. Kita bawa ke Jakarta dengan polisi dari Jambi, bekerja sama dengan kepolisian dari Jakarta. Kita berhasil membawa Mas Anto yang berusia 33 tahun yang menggunakan sosial media dengan sangat tidak bijaksana untuk hadir di Jakarta. Dan sudah kita temui, sudah kita tanya kenapa dan sebagainya, tapi beliau sendiri tidak menjawab atau tidak bisa menjawab. Ya mudah-mudahan dengan adanya kayak gini kita pengen kasih pelajaran buat haters biar nggak asal ngomong lagi di Instagram orang, apalagi di Instagram artis-artis kebanyakan kan hatersnya juga banyak banget. Saya ada dua pilihan, yaitu memperpanjang masalah ini dengan cara memolisikannya dengan tuntutan Undang-Undang IT pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, yaitu 6 tahun kurungan penjara dan atau 1 miliar. 6 tahun kurungan penjara juga dan atau 1 miliar. Pasal 27 ayat 3 yaitu menggunakan sara atau agama dalam pengadu dombaan di internet. Juga perusahaan nama baik 310-311 dan itu dituntut oleh 3 orang. Karena di sini ada nama saya di sana, ada nama Cika di sana, dan ibunya pun membaca. Akhirnya ini pasalnya menjadi sangat berlapis. Dan saya tidak main-main dengan orang seperti itu. Di hadapan Dedi dan Jessica, A akhirnya bertekuk lutut. Ia tampak begitu ketakutan dan grogi, hingga suaranya pun nyaris tersekat saat berbicara. A bahkan tak mampu memenuhi tantangan Dedi yang memintanya untuk membacakan komentar-komentar bernada fitnah, penghinaan, dan hasutan berbau sara yang dilontarkannya pada Cika. Akhirnya, selain meminta maaf secara langsung kepada Cika dan Dedi, A yang mengaku Cika lovers juga mengungkapkan apa yang ditulisnya tentang Cika tak lain hanyalah upayanya untuk mencari perhatian pada sang idola. Benarkah? Baiklah, rasanya seperti tadi sudah dijelaskan sama editor Buzer bahwa di depan kita sudah ada saudara kita Mas Anto yang dari Jambi. Harapannya adalah Anda bisa menjelaskan. Jadi, kita langsung saja, ini bisa langsung dijelaskan kepada teman-teman sekarang. Nama saya Anto, dari Jambi. Saya menjelaskan tentang permasalahan Anda. Jadi dalam hal ini sebenarnya saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya karena saya sudah dengan sengaja menyakiti dan sudah melukai hati Ibu Buzer dan Cika Jessica dalam hal ini. Mungkin boleh saya tanya dulu ya ke Mas Anto, boleh tidak diulang apa sih yang ditulis itu? Biar saya juga dengar langsung dari orangnya. Yang ditulis itu apa sih? Di Instagramnya itu yang Anda tulis apa? Bunyi kalimatnya. Silakan. Silakan Mas Anto. Wah, bisa. Kenapa nggak bisa? Ungkapan kata maaf dan penyesalannya.
salam saya mendalam, saya akan seperti ini memohon dengan sangat kepada Mas Dedi Produser, mengucapkan sama keluarga untuk mengucapkan maaf sebagai saya, dan saya juga berjanji bahwa saya tidak akan pernah mengulangi perbuatan saya, dan saya tidak akan membuat akun sosial media saya juga hal seperti itu. Dasarnya yang sebenarnya saya lovernya musika, sebenarnya Lovernya. Bukan. Dia melakukan kesalahan. Kalau misalnya dia memang mengakui dia salah dan dia juga sudah jerah dengan perbuatannya, ya kita sih nggak tindak lanjut. Tapi sebenarnya Pak masih geram Pak. Iya. Mangkel Pak. Nanti kalau misalkan kan kita juga dibantu sama Bapak Kepolisian, jadi kita juga harus menghargai Bapak Kepolisian. Jadi ya itu kalau misalkan lovers ini katanya sudah mengakui dia salah dan jerah, ya mungkin kita tidak akan menindaklanjuti terlebih lagi karena hukum. Jadi kita tapi ya terserah ya, maunya gimana lovers Cika? Lain lagi Om.
Apa? Tinggi. Gimana ini saya? Saya jamin loh. Apa mana? Mau, mana? Masih populer. Cari lagi om. Ibu